Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semua yang nonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nurulfa Zahra dari Prodi S1 Akuntansi. Saya Tarisa Pradnya Prasetya dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Saya Fikri Ihsanul Hadi dari Prodi S1 Akuntansi. Nama saya Gani Indrian Prasetyo dari Prodi S1 Pendidikan Siswani dan Kesehatan. Yang akan menampilkan video pembahasan tentang design thinking, critical thinking, dan creative thinking. Teman, ketika kita membahas tentang design thinking, pasti yang dipikirkan adalah sebuah proses dari creative thinking itu sendiri. Karena ada kata desain yang diasumsikan dengan kreativitas. Tetapi ketika kita melihat prosesnya, tentu tidak hanya ada aspek creative thinking saja, tetapi dalam proses tersebut juga menuntut kita untuk berpikir kritis, terutama terkait dengan customer. Berpikir kritis selalu dikaitkan dengan berpikir yang mengarah kepada kehati-hatian. Apa sih yang dimaksud dengan sikap kehati-hatian? Yakni selalu melakukan evaluasi dan analisa informasi yang diperoleh untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Seorang dapat dikatakan berpikir kritis apabila timbul pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sejauh ini, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilakukan untuk melatih kita berpikir kritis. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah yang pertama, menanyakan pertanyaan yang sesuai. Berupa pertanyaan yang bersifat bertanya. Nah, kalian pasti pernah dong bertanya kepada orang lain, mengapa seperti ini dan mengapa seperti itu? Berupa perandaian. Nah, untuk contoh pertanyaan yang kedua yaitu berandai. Pasti kalian pernah dong menemukan sesuatu yang baru, kemudian kalian ingin mencobanya nih. Contohnya seperti, seandainya kalau seperti ini bagaimana? Dan bagaimana kalau seperti itu? Ketiga, yaitu pertanyaan menghubungkan sesuatu. Contohnya, coba kita hubungkan fenomena hujan dan jumlah peminat es krim. Apakah selalu di bulan September, Oktober, November, dan Desember ini selalu terjadi hujan atau cuaca yang dingin? Lalu jika seperti itu, apakah peminat es krim juga akan turun? Selanjutnya, yaitu jenis pertanyaan untuk menerjemahkan sesuatu. Maka kalian pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut memiliki bahasa khasnya sendiri, bahasa daerah sendiri, kemudian kalian menanyakan kepada mereka karena kalian tidak mengerti maknanya. Seperti, apakah yang diucapkan itu seperti ini dan apakah seperti itu? Yang terakhir adalah sebuah pertanyaan menerapkan sesuatu. Misalnya, kalian ingin membuat es krim dengan inovasi baru yaitu rasa jamu tradisional ataupun rasa kue brownies nih. Nah, lalu kalian bertanya, kira-kira saya akan mencoba seperti ini atau mencoba dengan yang seperti ini? Dapat disimpulkan bahwa proses berpikir kritis ini akan sangat membantu desainer dalam mengolah data dan informasi yang akan digunakan untuk menangani penolakan dari konsumen. Dan tentunya dengan memberikan penjelasan yang masuk akal. Adapun langkah berikutnya yaitu memilah informasi yang diperoleh. Informasi yang ada di sekitar kita tidak selalu benar atau sesuai dengan kebutuhan kita sendiri ataupun kebutuhan oleh masyarakat sekitar. Dan maka dari itu perlu adanya analisa informasi yang nantinya dari data-data informasi tersebut harus ditelaah dengan kearifan dan tindakan yang sesuai. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada. Kita tahu bahwa pilihan yang pertama bukan selalu menjadi pilihan yang terbaik. Maka dari itu, perlu dicari alternatif dari pilihan-pilihan yang ada. Untuk itulah dalam proses desain, proses dalam mencari alternatif pemilihan desain ini sangat diperlukan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah membuat sebuah keputusan yang informatif bagi semua pihak. Seperti kita ketahui bahwa desain harus diinformasikan, dikomunikasikan atau dapat dipahami oleh banyak pihak karena kompleksitas ini dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak ditangani dengan secara cepat dan tepat. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya untuk melatih berpikir kritis kita harus lebih dekat dalam lingkungan. Apa yang lingkungan alami, apa yang lingkungan butuhkan, dan apa yang lingkungan inginkan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, berpikir kritis dalam proses mendesain. Berpikir kritis dalam proses mendesain membantu desainer dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Keputusan yang diambil harus berdasarkan analisa dan evaluasi, bukan berdasarkan keputusan emosional. Karena bidang ilmu desain bukan hanya mengandalkan intuisi dalam berpikir, tetapi juga analisa dan sintesa. Berpikir kritis dapat membantu desainer dalam memecahkan permasalahan-permasalahan penting yang terjadi dalam desain secara bijaksana. Lalu, design thinking ini termasuk ke dalam critical thinking atau creative thinking ya teman-teman? Yaps, jawabannya adalah design thinking tidak berada di salah satu antara keduanya, melainkan berada di kedua sisi tersebut. Itulah mengapa yang membuat keindahan dan kunci keberhasilan dari proses design thinking. Karena design thinking mengharmonisasikan antara creative thinking dan juga critical thinking. Nah, dalam menjalani seluruh proses design thinking, kita harus beralih antara critical thinking dan juga creative thinking. Karena dalam design thinking, kita harus bolak-balik arah dalam menggunakan keduanya secara terus-menerus. Di samping itu semua, dalam tahapan design thinking mengandung aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kita untuk menggunakan creative thinking dan critical thinking secara bersamaan dalam satu waktu. Contohnya saja pada saat mengolah hasil empathize, di mana kita harus memetakan banyak data kualitatif yang didapat dari para customer dan kemudian mengidentifikasi pola terkait permasalahan mereka. Aktivitas seperti ini tentu membutuhkan critical thinking yang kuat, tetapi hasil temuan kita bisa jadi terbatas bila kita tidak juga menggunakan creative thinking. Creative thinking ini membantu kita untuk melihat lebih banyak kemungkinan pola dan juga keinginan customer yang tersembunyi sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan insight yang lebih unik. Sama halnya saat kita testing, kita menggunakan critical thinking untuk merancang eksperimen yang mampu mendapatkan umpan balik yang akurat. Tetapi di saat bersamaan, kita juga harus menggunakan creative thinking untuk membuat prototype yang walaupun masih kasar, tetapi mampu memberikan pengalaman yang senyata mungkin bagi tes customer, agar umpan balik ini lebih akurat nantinya. Jadi, hasil design thinking kita akan lebih optimal bila kita bisa menggunakan creative thinking dan critical thinking secara bersamaan. Menurut peneliti Claude Derrich, design thinking mengkombinasikan kreatif dan critical thinking sehingga terbentuk cara berpikir berbeda yang menjadi salah satu kekhasan design thinking. Jadi, design thinking sendiri dikombinasikan atau digabungkan dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif tergantung dari kreativitas kita dan pemikiran yang kritis dari critical thinking itu sendiri sehingga akan menghasilkan suatu karya yang tidak kita duga-duga atau menghasilkan suatu pemikiran yang berbeda. Salah satu kekhasan design thinking yaitu pemikiran abduktif. Apa itu pemikiran abduktif? Pemikiran abduktif adalah suatu pemikiran atau penalaran sesuai fakta yang ada dengan dikombinasikan dengan kreatif dan critical thinking. Dengan kita melakukan penalaran dan mengkombinasikannya dengan kreativitas kita dan bagaimana cara kita berpikir kritis sehingga fakta yang terjadi di sana menjadi nyata atau terjadi. Pemikiran abduktif ini sendiri digunakan sebagai pemecahan masalah serta mencari solusi dengan cara melakukan observasi untuk mencari cara yang paling tepat sebagai bentuk pemecahan masalahnya. Nah, proses berpikir ini yang membedakan design thinking berbeda dengan creative thinking atau critical thinking. Jadi kesimpulannya adalah design thinking, creative thinking, dan critical thinking ini adalah 3 aspek yang sangat berkaitan dalam membuat suatu karya. Karena dengan adanya design thinking, dengan adanya kita memperoleh atau mencari ide-ide yang selanjutnya akan diorientasikan dan dikombinasikan dengan kreativitas kita di creative thinking dan bagaimana cara kita untuk menjadikan sebuah karya itu menjadi nyata sehingga ada aspek critical thinking, berpikir kritis. Terima kasih. Jika
ada salah kata mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.